Selamat datang di channel Pemuja Malam. Jangan lupa like, share, and subscribe ya. Terima kasih. Chapter 35. Senyum bahagia. Alice meminta tolong kepada orang di sana untuk menggeser tubuh Kenan ke belakang. Lalu ia menyetir mobil. Setelah sampai rumah, Alice meminta bantuan kepada satpam untuk membawa tubuh Kenan. Setelah sampai dalam, Alice langsung membuka baju Kenan. Lalu ia mengoleskan minyak kayu putih. Dan Kenan mulai tersadar. Ia langsung melihat sekelilingnya. "Sayang, siapa yang membawa Mas?" ucap Kenan yang memegang wajah Alice. "Alice, Mas," ucap Alice. "Kamu?" "Ya ampun, sayang, maafkan Mas," ucap Kenan yang memeluk Alice. Seharusnya Alice yang meminta maaf. Karena Alice, Mas jadi pingsan, ucap Alice lirih. "Sudahlah, yang penting kita baik-baik saja," ucap Kenan. "Tuan, ada tamu," ucap Pi Iem. "Baik, Pi, kami akan segera turun," ucap Kenan. "Siapa ya, Mas?" ucap Alice. "Tidak tahu. Ayo kita turun," ucap Kenan. Kenan dan Alice turun, dan mereka melihat Aziz datang bersama dengan Rizka. "Ayah, mengapa datang bersama Rizka?" ucap Alice yang mendekati ayahnya. "Ayah sudah menikah dengan Rizka," ucap Aziz. Seketika Alice terdiam. "Alice," ucap Rizka. "Cukup, Riz. Selama ini gue baik sama Allah, tapi kenapa Allah bohongi gue?" ucap Alice. "Maaf, Alice. Gue takut Allah akan marah sama gue," ucap Rizka. "Gue kecewa sama Allah, sama ayah," ucap Alice yang berlalu pergi menuju kamarnya. "Alice, gue bisa jelasin semuanya," ucap Rizka yang mengejar Alice. Alice masuk ke dalam kamarnya. Lalu ia mengunci pintu. Rizka berada di luar dan ia berdiri di depan pintu kamar Alice. "Alice, maafin gue. Gue bisa jelasin semuanya," ucap Rizka dalam isak tangisnya. "Allah pergi dari sini. Gue kecewa sama lo. Gue gak mau ngeliat lo lagi," ucap Alice dari dalam. "Alice, maaf. Gue bakalan pergi. Maaf," ucap Rizka. Ia menghapus air matanya. Lalu ia pergi. Setelah ia sampai ruang tamu, ia melihat Aziz bersama dengan Kenan. "Om, ayo kita pulang," ucap Rizka. "Alice masih marah," ucap Aziz. "Iya, Om. Ayo kita pulang saja," ucap Rizka dengan sangat lemas. "Baiklah, Ken, kami pulang dulu," ucap Aziz. "Baiklah, hati-hati. Aku akan bicara kepada Alice nanti," ucap Kenan. Aziz dan Rizka berlalu pergi. Kenan masuk ke dalam kamar, lalu ia menghampiri Alice. "Sayang, tidak boleh seperti itu. Bukankah Rizka itu temanmu?" ucap Kenan. "Iya, Mas, tapi Alice kecewa. Masa mereka menikah tidak memberitahu kita?" ucap Alice. "Kamu dengarkan penjelasan Aziz dan Rizka," ucap Kenan yang membelai rambut Alice. "Biarkan saja dulu, Mas. Alice tidak terlalu marah. Malah Alice bahagia ayah menikah. Tetapi kenapa mereka harus merahasiakan hubungan mereka kepada Alice?" ucap Alice. "Benar juga kata Alice. Sebaiknya aku biarkan saja," batin Kenan. "Baiklah sayang, jika itu keputusanmu. Tapi kasihan Rizka.
Sepertinya dia tadi sangat sedih, ucap Kenan. Biarkan saja dulu, Mas. Kita akan memberikan mereka kejutan nanti, ucap Alice. Baiklah sayang, ucap Kenan. Aziz dan Rizka telah sampai rumah Aziz. Mereka langsung masuk ke dalam kamar. Rizka berlari menuju tempat tidur. Lalu ia membanting tubuhnya dan menangis terseduh-seduh. Aziz menghampiri Rizka dan mengelus rambut Rizka. Sayang, sudahlah, jangan menangis lagi, ucap Aziz pelan. Om, Alice marah kepada kita, ucap Rizka. Tidak sayang, paling juga besok sudah baik-baik saja, ucap Aziz. Ia memeluk Rizka. Benarkah Om? Ucap Rizka yang meratap wajah Aziz. Benar, ucap Aziz. Rizka berhenti menangis, lalu ia memeluk Aziz, dan mereka saling memeluk. Saras berada di depan kolam renang. Ia meminum susu ibu hamil, dan juga ia memakan roti, sebab kalau ia memakan nasi, pasti akan muntah. Ia duduk sambil melihat langit malam. Aku ingin seperti bintang, tidak merasakan beban seperti ini, ucap Saras lirih. Saras meneteskan air matanya. Ia merasa sangat sakit ketika mengingat bayi dalam kandungannya. Saat ia menghapus air matanya, ia dikejutkan oleh Bastian yang memakaikannya jaket. Tidak baik jika ibu hamil terkena angin malam, ucap Bastian. Aku tidak butuh bantuanmu. Tidak usah peduli akan kehamilanku. Dan tidak usah mencampuri urusanku, ucap Saras yang melemparkan jaket pemberian Bastian. Saras pergi dari sana dengan sangat cepat sehingga ia terpeleset dan mengeluarkan banyak darah. Bastian panik melihat darah yang keluar dari Saras. Ia langsung menggendong tubuh Saras masuk ke dalam mobilnya. Bastian melajukan mobilnya dengan kecepatan tinggi agar ia segera sampai. Ah, sakit sekali. Bastian, aku sudah tidak tahan lagi, ucap Saras yang memegang perutnya. Sabar sayang, bertahanlah. Aku akan menyelamatkan bayi kita, ucap Bastian. Seketika Saras terdiam. Ia sangat bahagia mendengar ucapan Bastian. Tuhan, selamatkan bayiku dan juga aku, batin Saras. Saras terasa sangat kuat sebab ia mendengar perkataan Bastian tadi. Setelah mereka sampai rumah sakit terdekat, Bastian langsung membawa tubuh Saras menuju UGD. Setelah beberapa jam, Saras berada di dalam ruangan. Akhirnya dokter keluar. Dok, bagaimana keadaan istri saya? Ucap Bastian cemas. Syukurlah Pak, anak Bapak selamat dan istri Bapak juga selamat. Tolong dijaga baik-baik istrinya, ucap dokter yang berlalu pergi. Bastian masuk ke dalam dan ia memeluk Saras. Maafkan aku sayang. Aku akan menjaga calon anak kita, ucap Bastian dalam isak tangisnya. Saras sangat bahagia mendengarnya. Ia langsung meneteskan air matanya. Bastian memeluk dan mencium puncak kepala Saras dengan sangat mesra. Ia juga mengelus perut Saras. Bastian, kamu sungguh ingin kembali bersamaku, ucap Saras. Benar, dan aku sangat mencintaimu sayang. Aku tidak bisa berjauhan denganmu dan calon anak kita ini, ucap Bastian dalam isak tangisnya. Kenapa kamu berubah? Ucap Saras. Bastian terdiam. Ia teringat akan ucapan Kenan beberapa hari lalu. Flashback on. Kenan menghampiri Bastian yang sedang tertidur lemas dikarenakan ia muntah saja sudah berhari-hari.
Bas, Papa ingin bicara. Ucap Kenan yang duduk di samping anak sambungnya. Bicaralah, Pak. Ucap Bastian lemas. Papa ingin kau bertanggung jawab. Saras hamil, pasti itu anakmu. Ucap Kenan ketus. Jawab Bastian singkat. Bas, Papa mohon, jangan kau menjadi pria brengsek. Kau memiliki seorang mama, dan mamamu adalah wanita. Coba bayangkan posisi Saras terdapat pada mamamu. Ucap Kenan. Bastian hanya diam saja. Ia sedang memikirkan apa yang dikatakan oleh Kenan. Flashback off. Dia telah menyadarkan aku. Ucap Bastian. Siapa? Ucap Saras. Papa. Dia telah menyadarkan aku. Ucap Bastian. Aku sangat bahagia bisa bersama seperti ini. Ucap Saras yang tersenyum bahagia. Aku juga. Tapi Mama tidak boleh tahu akan hal ini. Bisa-bisa aku tidak dapat warisan milik kakek. Ucap Bastian. Baiklah, aku akan merahasiakan hal ini. Ucap Saras. Bastian tersenyum. Ia menyelimuti seluruh tubuh Saras menggunakan selimut. Lalu ia tidur di sofa. Sebab esok hari barulah mereka akan pulang. Bastian sangat mengkhawatirkan keadaan Saras. Rizka sedang menonton film drakor kesukaannya hingga larut malam. Ia tidak sadar kalau Aziz terus melihat dirinya. Aziz berdiri di belakang Rizka. Lalu ia memegang pundak Rizka, membuat Rizka menjerit. Hantu! Teriak Rizka. Ia berlari menuju tempat tidur. Aziz menghampiri Rizka. Ini Om. Hah? Om mengagetkan Rizka saja. Ucap Rizka yang menatap wajah Aziz. Kenapa kamu belum tidur, ha? Ucap Aziz. Menunggu Om. Jawab Rizka cepat. Om sudah bilang, Om akan lama. Sebab Om memeriksa berkas penting. Ucap Aziz. Baiklah, sekarang Rizka tidur. Ucap Rizka. Aziz dan Rizka tertidur bersama dan saling berpelukan satu sama lainnya. Saat Rizka tertidur, ia bermimpi mengejar copet. Hei, jangan lari kau, teriak Rizka yang mengejar pencopet tersebut. Rizka berlari dan menabrak beberapa barang di pasar, hingga ia melemparkan pencopet tersebut menggunakan kayu. Hingga pencopet tersebut pingsan. Rizka menghampirinya, lalu ia menampar berulang-ulang ke pipi pencopet tersebut. Hentikan, ucap pencopet tersebut. Mengapa suaramu mirip Om Aziz? Ucap Rizka. Ia kembali menampar pencopet tersebut dan memukul wajah pencopet tersebut. Tolong hentikan Rizka. Mengapa kau mengetahui namaku? Ucap Rizka. Ia melihat wajah pencopet tersebut, mirip sekali dengan Aziz. Astaga, wajahmu bahkan mirip Om Aziz, ucap Rizka. Hentikan sayang. Astaga, kau memanggilku sayang. Rasakan ini, pukulan mematikanku. Rizka memukul kuat ke arah keperkasaan pria tersebut. Astaga, sakit sekali masa depanku. Rizka, hentikan, Om mohon. Seketika Rizka tersadar. Dalam tidurnya, ia melihat Aziz kesakitan dan memegang miliknya. Om, maaf, Rizka tadi bermimpi. Ucap Rizka. Ia membantu Aziz bangun dan duduk di ranjang. Sepertinya Om akan kehilangan Om ini, ucap Aziz yang menahan sakit. Maafkan Rizka Om, apa yang harus Rizka lakukan? Ucap Rizka. Tolong berhentilah berbicara
dan jangan bersuara. Ucap Aziz yang menahan rasa sakitnya. Bersambung.